Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Bukan Pelakor, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Hatur nuhun. Pemandangan di depan mata sungguh membuatku ingin segera pergi dari kafe ini. Setahuku, Mas Danis bukan tipe lelaki yang suka mempermainkan wanita. Tetapi mengapa sekarang? Mungkin apa yang dilakukan Mas Danis memang benar. Pernikahan kami atas dasar keterpaksaan. Jadi, untuk apa aku memikirkannya? Toh Mas Danis sedang mencari kebahagiaannya sendiri. Jika bersama wanita lain bisa membuat Mas Danis bahagia, mengapa tidak? Aku yakin Mbak Hana akan tetap bahagia di sana. Walaupun kebahagiaan Mas Danis bukan bersamaku. Diam, aku terus memperhatikan mereka. Ada rasa sesak yang memenuhi rongga dada saat melihat kedekatan dua insan di depan mata. Namun, aku segera menepis semua rasa itu. Jika bersama wanita itu dia bisa bahagia, maka hanya keikhlasan hati dan lantunan doa yang bisa kuberikan untuknya. Ternyata memang benar, kalau mencintai tak harus selalu saling memiliki. Asal melihat dia bahagia, itu sudah lebih cukup untuk kita. Naura, Mama sedang bertanya padamu, bisik Marcel. Iya, kenapa Tante? Kamu kuliah semester berapa sayang? Semester akhir Tante, insya Allah tahun ini wisuda. Wah, berarti awal tahun kalian bisa menikah dong. Ucap Mamah Marcel seraya mengulum senyum kepadaku. Marcel yang sedang menyeruput kopi langsung tersedak. Mah, kami ini baru pacaran sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi masih butuh banyak waktu untuk kami saling mengenal antara satu sama lainnya. Kalau masalah itu gampang. Kalian bisa pacaran setelah menikah. Kali ini giliran aku yang tersedak. Mana mungkin aku menikah dengan lelaki aneh ini? Selain tidak menyukainya, aku juga tidak mungkin menikah dengan Marcel. Karena statusku masih sah sebagai istrinya Mas Danis. Kamu setuju kan, Naura? Saya terserah, Mas Marcel saja. Apakah kamu mendengarnya, Marcel? Keputusan ada di tanganmu. Iya, Mama. Bila perlu, malam ini juga Marcel akan membawanya ke depan penghulu. Biar Mama puas dan senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri? Memangnya Mama orang gila? Kamu tega ya mendoakan mamamu ini gila? Bukan begitu, Mah. Hanya saja Mama ini tipe pemaksa. Apapun yang menjadi keinginan Mama, pasti harus langsung dipenuhi. Yah, namanya juga sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Mama takut jika nanti ada lelaki lain yang lebih dulu meminangnya. Tenang saja, semua itu tidak akan terjadi selama jalur kuning belum melengkung. Wanita parubaya di depanku itu menimpu kepala Marcel menggunakan tasnya. Iya, kalau janurnya sudah melengkung namanya istri orang, Marcel. Aku menggeleng singkat, melihat tingkah lucu ibu dan anak itu. Tidak disangka, di balik sikap arogan seorang Marcel, ternyata lelaki itu memiliki sikap yang hangat dan bersahabat. Terbukti dari sikap ramahnya dalam memperlakukan sang mamah tercinta. Kemudian, kualihkan kembali pandanganku pada pasangan di depan sana. Wanita itu sedang menyuapi Mas Danis. Melihat tatapan mesra keduanya membuat hati ini dilanda kegelisahan yang memuncak. Entah perasaan apa yang tengah kurasakan saat ini. Mungkinkah aku cemburu melihat kebersamaan suamiku bersama wanita lain? Naura? Iya Tante. Tante pulang dulu. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Kapan-kapan mampir ke rumah Tante. Aku mengangguk. Insya Allah Tante. Mamanya Marcel sangat baik dan ramah padaku.
Entah mengapa diri ini jadi merasa bersalah sudah membohonginya. Semua ini karena Marcel. Dia sudah menyeretku pada situasi yang rumit seperti ini. Setelah melihat mamahnya keluar dari kafe, Marcel langsung mengembuskan napas lega. Kamu tega membohongi mamahmu sendiri, Pak Marcel. Aku tidak bermaksud membohonginya. Hanya saja, aku tak ada pilihan lain untuk menghindari perjodohan itu. Seharusnya kamu itu cari tahu dulu tentang wanita yang akan dijodohkan denganmu. Walaupun umurnya lebih tua darimu, siapa tahu dia itu wanita yang cantik, baik, dan memiliki karir yang cemerlang. Aku tidak peduli, ucap Marcel penuh penekanan pada setiap kata yang ia ucapkan. Keras kepala. Ayo kita balik ke kantor. Pak Marcel, hari ini aku izin lagi ya, ucapku memohon. Kenapa? Sepertinya aku masih tidak enak badan. Anggap saja bonus untukku karena sudah membantumu. Marcel mengusap gusar wajahnya. Baiklah, tetapi ingat, hanya hari ini saja. Siap, bos. Ketika kami akan melangkah keluar kafe, tiba-tiba Marcel melihat sosok Mas Danis di sana. Lelaki itu langsung menarik lenganku menuju meja yang sedang diduduki Mas Danis bersama sang kekasih. Danis? Marcel, kamu di sini juga? Ucap Mas Danis terkejut, seraya melirik singkat ke arahku. Siapa wanita ini? Perkenalkan, dia Pinka, sahabatku. Danis. Pacar juga tidak apa-apa kok, kelakar Marcel. Kami bersahabat dari kecil, Marcel. Oke, anggap saja kali ini aku percaya padamu. Oh iya, bagaimana kalau kapan-kapan kita double dates? Marcel mengajak Mas Danis double dates. Tidak salah. Sama siapa? Bukankah dia tidak memiliki kekasih? Jangan-jangan double date? Tanya Mas Danis terkejut. Iya, kamu bersama wanita di sampingmu dan aku bersama calon istriku. Bagaimana? Siapa calon istrimu? Tanyaku dan Mas Danis serempak. Marcel terkekeh. Pertanyaan kalian kok bisa serempak seperti itu sih? Perkenalkan, Naura ini sekretaris sekaligus calon istriku. Kurebahkan tubuh ini di kasur, seraya menatap langit-langit kamar dengan tatapan yang sendu. Andai saja waktu itu ku menolak pinangan dari Mbak Hana, mungkin aku tidak akan terjebak pada kehidupan rumah tangga seperti ini. Jujur, ada rasa tak biasa di hati ini untuk Mas Danis. Walaupun aku belum bisa memastikan kalau itu cinta, tetapi rasa sayangku pada Mas Danis benar-benar tulus dari hati. Cinta, tak selamanya meninggalkan bahagia, tak selamanya juga meninggalkan luka. Kita hanya perlu memupuknya dengan kesetiaan dan juga kasih sayang, agar cinta itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Cinta itu sebuah misteri yang tak bisa ditebak dan tak bisa dimungkiri. Cinta datang dari hati untuk mereka yang percaya akan cinta sejati. Satu hal yang perlu kita sadari, tak ada yang bisa menghindar dari takdir sang ilahi. Jika semesta mempertemukanmu lalu menyatukanmu dalam sebuah ikatan suci, itu berarti dia jodohmu. Jodoh yang akan menuntunmu menuju kebahagiaan sejati. Untuk bersama menggapai janahnya nanti. Kulangkahkan kaki ini menuju balkon kamar. Kerlipan bintang seakan menyentuh lembut hati yang tengah dilanda kebingungan. Bimbang antara bertahan atau meninggalkan. Setia. Satu kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tidak semua lelaki memegang teguh janji setia, apalagi jika lelaki itu tidak sungguh-sungguh mencintai kita. Aku tersenyum seraya menengadah menatap sang cakrawala. Jika bintang dan rembulan saja tidak pernah meninggalkan langitnya, kenapa aku harus menyerah? Bukankah pelangi itu akan muncul setelah hujan? Pintu kamar dibuka kasar oleh seseorang. Sudah dapat kupastikan kalau itu kelakuan Mas Danis. Lelaki itu pasti kesal dengan apa yang diucapkan Marcel tadi siang kepadanya.